saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Mau punya single seperti Maria Pudesa Pernah berjuang atau Josh Florentino? Terjadi lagi. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
tena marai kanan-kanan di matangku kau di Omar Diana. Rupa di mataku, bunga-bunga masa lerang, tena marai kanan-kanan di mataku, kau di Omar Diana. Ucini rupanu, ucini elang nyawanu, tena mau kapan, nalesu ane pangainku. Rupa-rupa di matangku, bunga-bunga masa lerang, tena kanan di matangku, kau ji Omar Diana.
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kembali lagi menyapa Anda nih Sobat Budaya. Seperti biasa kalau di jam 11 program acara obrolan UMKM menyapa Anda. Pasti kita sudah siap-siap nih dari tadi. Kira-kira siapa narasumbernya hari ini? Iya, ini berkaitan dengan fashion. Siapa tahu kita suka dengan fashion, penampilan tak kurang menarik. Dengarkan Meki acaranya Pro 4. Nah, kita tunggu juga partisipasinya untuk sahabat budaya. Tak pendengar, tak Pro 4 di 0811 400 9250. Mungkin belum mengerti dengan pengalaman narasumber kita berkaitan dengan fashion. Kok bisa di fashion padahal seorang dokter? Nah, daripada kita penasaran, langsung saja kita menyapa beliau yang sudah ada hadir di dalam studio kita. Oke, langsung aja. Assalamualaikum Dokter Elvira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Mbak Allah, Dewi. cantik sekali Mbak Elvira. Kak Elvira, ya gimana kabar untuk hari ini? Ini kayaknya 1 jam yang lalu udah ada di studio nih. Enggak sih, baru 15 menit. Oh, baru 15 menit, Masya Allah. Yang penting on time ya. Yang penting on time ya, benar sekali. Yang penting jangan lewat dari jam 11. Kalau lewat dari jam 11, aduh sayang sekali. Kita harus komunikasi kita itu cuma sedikit aja. Oke, kita akan membahas nih Dok ya. Ini berkaitan dengan topik kita seperti biasa ya. Kalau topik kita tiap hari itu berbeda. Namun kali ini yang berkaitan dengan fashion ya Kak ya. Iya. Oke. Ini sharing session with fashion brand Ewa semakin bersinar dari tahun ke tahun. Masya Allah, dari tahun ke tahun. Saya tanya dulu deh, kalau dibilang dari tahun ke tahun, kira-kira produk dari Ewa sendiri ini dirintis dari tahun berapa nih Kak? Jadi kalau awal mulanya itu sekitar tahun 2014-2015. Untuk kalau misalnya dari legalitas sih kita startingnya 2015. Tapi ancang-ancang sebelumnya itu 2014 udah mulai sih sebenarnya. Oke, dari ancang-ancang 2014. Terus tapi pas yang 2015-nya itu sudah fix. Ya, udah fix produk di situ, sudah jelas. Karena kan untuk istilahnya yang awalnya itu mungkin kita masih versi casual, masih baju kaos, kemudian ada rok. Kemudian untuk berkembang saat ini kita identik dengan pakaian-pakaian pesta ya. Itu di 2015 udah berarti ini kita jualannya gitu. Wah, bagian pesta pas sekali dengan saya yang selalu MC itu harus pakai baju yang modis gitu kalau MC di luar sana loh Dokter Kak ya. Saya panggil dokter atau kakak aja nih? Kakak aja lah. Kakak aja kalau dokter terlalu formal ya. Iya benar. Ya, ini kalau ngomong soal dokter nih, ini kan namanya Kak Elvira itu Dokter Elvira Ramdhani Mars. Iya. Nah, ini dokter apa nih Kak? Dokter umum. Kirain dokter fashion. Kirain kalau itu ada dokter fashion ya bagus itu kalau misalkan ada dokter fashion. Tapi kok bisa terjun ke dunia fashion sedangkan Kakak sendiri kan dokter gitu loh. Iya. Dokter umum ya Kak ya. Dokter umum. Oke, ceritanya kayak gimana nih? Jadi ya memang kalau dari pendidikan kita ambil kedokteran ya, kedokteran umum, lulus jadi dokter. Kemudian lanjut lagi ke S2-nya manajemen rumah sakit waktu itu. Kemudian sudah sempat kita pengalaman untuk kerja di rumah sakit, klinik segala macam. Tapi ya back to basic lagi istilahnya, kembali ke passion mungkin dan jadinya memang kalau start waktu tahun 2015 itu bersamaan dengan waktu saya itu sudah kuliah jadi gitu. dokter. Sudah jadi dokter. Jadi dokter, jadi sudah nyambi jadinya setengah waktunya itu kita urus bisnis, kemudian dokternya juga jalan gitu. Terus berjalan pas Covid masih dokter waktu itu. Kemudian ya ternyata kesini berkembang gitu, Ewanya berkembang brand Ewa yang dimana kayaknya udah nggak bisa setengah waktu. Jadinya kita harus memutuskan jadinya kemana jadinya harus memilih ya salah satunya. Jadi bingung. Jadi bingung. Tapi ini sih harapannya bisa tetap jalan dua-duanya, tapi harus difikskan dulu, distabilkan dulu. Benar. Jadi
Jadi tahun 2015 itu sudah jadi dokter memang Miki. Iya. Tapi memang ya nggak tahu fokusnya sama fashion memang gitu ya. Tapi passion sih, passion memang apa ya, Passion. kita senang gitu. senang ya. rasanya. Emang dari sekolah mungkin SMP, SD, SMP, SMA mungkin sudah suka yang namanya fashion gitu kah, atau kayak munculnya nanti tamat SMA atau kayak gimana nih Kak? Jadi mungkin lebih ke basicnya orang tua kali, karena orang tua kan seneng istilahnya menciptakan pakaian-pakaian, kemudian suka ini gayanya bagus deh apa segala macam, jadinya kan otomatis Terikuti ceritanya, terikut Kak. jadinya. Jadi ngikut, akhirnya kita oh iya ya bagus, jadi suka discuss sama orang tua, apalagi mama ya. Iya, Mama iya. kan itu jago juga desain sama yes. menjahit apa segala Iya, iya. macam. Akhirnya ya terjun juga, ikut arus jadinya. Ternyata alhamdulillah, ada ternyata suka pengaruhnya juga. juga ya, ada efeknya juga loh. Dari orang tua suka yang fashion, akhirnya anaknya turun juga menyukai yang namanya fashion gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, yang segala fashion yang dibuat gitu ya, ini yang desain kakak sendiri atau mungkin ada yang bertugas untuk mendesain produk kakak, atau mungkin orang tua yang mendesain, atau kayak gimana nih ceritanya Kak? Kalau awal mulanya Yes. mungkin masih startingnya itu dari ibu. Iya. Kemudian tapi kesini beberapa tahun belakangan kita harus sudah profesional, jadi kita ambil tim. Jadi tim kami di desain itu ada 3 orang ya, Ada termasuk 3. saya juga salah satunya. Ada juga beberapa 2 orang lagi tim yang memang khusus desain seperti itu. Oke. Jadi kita sistemnya sekarang ini udah tim. Kerja Seperti tim itu. ya. Iya, benar. Mana bisa mau kerja sendiri. Mana bisa. Seperti itu ya Kak ya. Jadi kurang lebih 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. udah 9 tahun tahun ya. Iya, 9 tahun bener. lebih gitu ya. Banyak pengalaman mungkin yang dilewati dari awal merintis produk ini sampai saat ini. Nah, pengalaman-pengalaman bisa dikatakan itu ada pengalaman yang penjualannya menurun, terus tiba-tiba aja naik gitu. Ada seperti itu nggak sih pengalamannya nih Kak? Ya pasti ya seperti itu. Kenapa? Karena kan biasa kadang-kadang kita itu kayak roller coaster, kadang-kadang di atas, kadang-kadang ke bawah. Nah pada saat 2016, 2017 itu kita sempat peak, karena waktu itu kita memang istilahnya mempelopori, istilahnya waktu itu belum ada di Instagram, media sosial, kita sudah aktif di situ. Kita Iya. sudah starting point di mana belum ada mungkin baju-baju pesta yang dijual secara online. Kita udah menyediakan ready to wear untuk itu. Wow. Nah, di situ kita namanya jadinya naik. Sempat kita sudah pakai sistem endorse di saat orang lain mungkin pada saat itu masih kurang. Iya, iya, Kurang iya, ya, iya. seperti itu. Jadinya sempat kita melejit di 2016 2017. Tapi sayangnya sempat down lagi pada saat dekat-dekat COVID. Iya kan, kalau COVID karena itu kan pasti dilarang kita pesta. terdampak. Karena nggak ada pesta kan. Benar ada pusing sekali, gitu. saya pun merasakan seperti itu loh Kak. Karena tahun 2000 pada saat COVID itu pesta dihentikan dulu, Iya. nggak ada kegiatan MC-MC-an. Iya, jadinya pada saat COVID itu kita langsung tiba-tiba switch. Jadinya Benar pakaiannya sekali. pakaian piyama daily ataupun jadi- masker. gitu. Tapi tetap aja sih, Tetap cuman aja produk EWA ya. iya. Produk EWA. Oh EWA iya. daily jadinya. Kenapa bisa jadi EWA sih? Apa yang ambil dari mana sih kata EWA itu Kak? Kalau Ewa sebenarnya awal mulanya karena kita itu nama adik ya, nama adik itu Oh, adik sebenarnya. kan namanya Ewa. Namanya Ewa, Ewa. iya. Terus kemudian karena kita ngobrol sesama mama sama teman adik-adik juga seperti itu, kita ambil namanya adik bungsu aja kita, Ewa. Ewa. Terus karena kita lokasinya di Makassar, gimana kalau kita plesetin gitu yang dekat-dekat ke Ewako gitu, Ewako ya, Ewako. pokoknya kita maju terus pantang mundur Iya, kayak iya, gitu iya, iya. kan. Ya udah jadinya ya Ewa, supaya lebih keren lagi kita buat desain apa segala macam, logo kita, tagline apa segala macam, jadinya Ewa modest Ewa, ya. oke. Waktu zaman COVID ada masker, terus bukan pakaian pesta lagi, tapi pakaian yang casual, bukan? Ya, casual sama ada yang pakaian piyama gitu. Piyama. Iya kan lagi booming Banyak waktu orang itu. tidur waktu itu. Tidak mau keluar rumah, dilarang Ki. mau, Ki. Mending di dalam rumah. Jadi pakai piyama. Oh iya, pada zaman itu kan piyama lagi viral-viralnya gitu ya Kak ya. bener. Tapi pada saat itu apakah penjualannya
normal atau mungkin kurang atau mungkin meningkat lagi atau kayak gimana nih? Dampaknya sangat besar, di mana awal mulanya mungkin kita sudah sampai ke 20 orang karyawan, kemudian langsung tiba-tiba jadi tinggal satu tim, tinggal 3-4 orang. Waduh. Nah, jadinya itu benar-benar jadi pukulan buat kita ini. Jadi dana-dana Iya, yang iya, seharusnya kita buat untuk pengembangan, jadinya savingnya itu kita buat untuk bertahan. Yes. Tapi alhamdulillah kita bisa bertahan, dan kemudian Wow, malah Masya pada Allah. saat itu kita malah naik. Alhamdulillah Akhirnya. sampai saat ini ya kita Memiliki beberapa survive. karyawan sekarang, Kak. Sekarang 31. Itu tokonya di mana, Kak? Toko sebenarnya kita warehouse itu saat ini sudah 3 warehouse ya. Jadi yang pertama itu di Jalan Deposito yang bersamaan sama offline store-nya kami. Kemudian ada juga di Jalan Tabanas, dia deket sih situ, ada juga di situ khusus untuk jahitnya. Kemudian saat ini sedang kita mau buka lagi, istilahnya sudah ada sih tim di sana di Pangkep dia. Oh, di Pangkep. Untuk produksi, Untuk nama produksi. Iya. Rumah produksi di situ. Kalau di Makassar Iya. nih, Kak? Kalau di Makassar kita bisa ditemukan juga di Transmall, itu kita ada gabungan desainer di situ. Oh, iya, ada gabungan desainer di situ. Nah, Iya. salah satunya ada produk Kakak di situ Iya, juga. ada juga di Bali, ada juga di Jakarta. Sampai di Bali, di Jakarta juga. Terus yang Iya. penanggung jawabnya di sana siapa, Kak? Di situ kan juga sama aja, kita juga istilahnya kayak joinan ya, jadi Iya. kayak butiknya itu gabungan beberapa desainer, kita juga masukin di sana. Wow. Jadi ada juga sementara yang kita rilis mau kita lempar juga ke Padang, insya Allah. Wih, Kalau luar yang di biasa. Jakarta kita kerjasamanya sama Dress House, jadi di sana kita ada produk juga di Metro, Plaza Senayan. Ih, keren ya, ternyata banyak sekali. Kak, itu kan dari 30 karyawan gitu. Susah tidak untuk bisa dikatakan itu mengatur para karyawan itu kan banyak sekali karakter-karakter yang harus dihadapi gitu. Cara mengaturnya kayak gimana, Kak? Pusing, sedangkan jangankan 30 ya, Kak. 5 karyawan aja kita udah pusing. Ih, Dede, kenapa ada yang satu karyawannya maunya ini, yang satunya lagi mau ini. Bilang, bagus ini, kapan kalau begini yang satunya bilang, jangan nih, Jadi terkadang kita pusing. Ada yang juga bilang, izin Kak dulu karena masalahnya saya lagi gini. Yang satunya lagi ada yang protes, kenapa suka sekali izin itu? Jadi kan susah untuk mengatur kayak gitu. Kira-kira bagaimana cara mengatur karyawan-karyawan yang seperti itu, Kak? Kalau kita ya pertama kita susun atur manajemennya dulu sebenarnya. Yes. Jadi kita memang apalagi istilahnya kalau kita mau bertumbuh ya ataupun berkembang, tentunya kita tidak bisa kerjakan sendiri. Benar. Itu jadi kita memang harus mengatur. Jadi kita ada bagian-bagiannya, Mbak. Jadi ada memang bagian yang khusus memang di operasional produksi, itu pun kita bagi lagi. Ada bagian gunting khusus, ada pola khusus, ada jahit, ada yang pahit ataupun finishing. Itu khusus di produksi ataupun operasional. Kemudian ada lagi tim manajemen yang lain, misalnya di pemasaran, ada juga di sales khusus. Seperti itu. Tapi yang juga kayak akuntan. berarti yang pada saat itu, Kak, nah ini harus ada tes dulu dong pastinya. Dalam bidang ini kalau dibutuhkan dalam bidang gunting menggunting harus dites lagi kayak gitu, Kak, ya. Betul sekali. Ya Allah, enggak mungkin gitu kalau macam saya. Butuh yang gunting menggunting. Saya mendaftar mati misalnya tugas saya gunting menggunting, asal gunting jasa saja kayak begitu. Pasti nggak bisa kayak gitu kan? Karena kan kita ada kualifikasi pertamanya dulu, Bu. Oh, begitu. Mbak, iya, jadi kita interview awal. Setelah interview kita lakukan tes. Jadi skillnya terus kita magangkan dulu. Jadi belum tentu juga kita langsung terima. Ada pelatihannya dulu, Kak, ya? Iya. Nah, itu pelatihan yang kasih pelatihan Kakak sendiri atau langsung dari kepala bagiannya? Kepala bagian dan lagi jadi, kepala bagian. Jadi kan memang ada supervisornya, ceritanya kan supervisor, kemudian ada kepala tim, misal kepala tim payet. Kepala tim payet itu yang bertugas untuk mengarahkan ke anak magang ini, misalnya teman-teman magang ini untuk diarahkan supaya bisa ikut dengan kualitas kita. Wah, itu ternyata sih. ada supervisornya. Iya sih. Luar Kita biasa sebenarnya, sekali ini. masih bisnis, maksudnya bukan belum bisnis besar, tapi insya Allah ya, Insya tapi Allah, kita, amin. Kita harus sudah punya visi ke sana. Iya, jadinya. benar. Diatur. Sudah ada di situ ancang-ancangnya, kayak. Benar. Jadi enggak mungkin itu langsung naik begini kan, Kak. Harus
mulai dari awal dulu, pertengahan, tunggu kita gas dia, cus kayak Iya, gitu ya insya Kak ya. Allah, iya, Masya bener. Allah. Jadi kegiatan-kegiatan mungkin pernah mengadakan event-event ini terkait dengan produknya Kakak, mungkin event-event apa yang pernah diikuti atau kayak gimana nih Kak? Even, aduh banyak banget ya sebenarnya. Yes. Apalagi support system paling terbesar kami itu di Bank Indonesia sebenarnya. Kami itu termasuk dalam binaan dari Bank Indonesia. Jadi kalau event-event yang sifatnya capacity building ataupun peningkatan kita punya kapasitas, ya itu betul-betul kita dikenyangkan istilahnya. Jadi mulai dari mindset kita, sistem manajemen, kemudian dibantu perluasan pasar, bahkan kita dipertemukan dengan buyer, itu semua komplit memang kita dibantu dari Bank Indonesia. Selain itu ya ini termasuk kita juga jadinya masuk ke IKRA, masuk ke istilahnya ini juga tadi kita ikut kurasi lolos JMFW yang nanti insya Allah kita mau tampil juga nanti di TEI JMFW nanti bulan Oktober tanggal 6 kita mau show di sana. Wow. Insya Allah. Terus kalau kami ikut juga dalam IFC Indonesian Fashion Chamber komunitas itu. Oke. Kalau dari produk Ewa sendiri, pernah nggak Ewa sendiri membuat event sendiri gitu loh Kak? Kalau event sendiri masih istilahnya masih internal sih, tapi ada ancang-ancang insya Allah. Kita rencananya sebelum Ramadan kita mau ada event sendiri sih, tapi belum bisa di-express. Butuh MC nggak sih Kak? Iya boleh Mbak. Insya Allah doain ya. Iya, Doain pokoknya semoga lancar. Dewi doakan semoga lancar dan tunggu. Wih, ayo yuk MC yuk. Masya Allah gitu Masya ya. Allah, ya. Jadi kalau misalkan nih Kak ya, kalau stand selain dari gabungan fashion gitu ya. Iya. Nah, ada tidak toko tersendirinya Kakak Toko di Serta- Makassar? Iya, butik offline store-nya kami di Jalan Deposito. Di nomor mana itu 8. Jalan Deposito Kak? Dia itu di kompleks di belakangnya SMA 5. Di Jalan Abdullah Desirwa di situ. Di situ ada kita. Jadi memang langsung berseberangan sama kita berdampingan sama warehouse kita yang utama sebenarnya. Iya. Karena kan ada juga yang Tabanas agak ke belakang sedikit itu khusus jahit. Tapi yang butiknya itu yang bagian agak di depan sedikit. Yang di pinggir jalan Agak masuk sedikit sih. agak masuk Iya, sedikit ya. Tokonya namanya apa Kak? Ewa Butik. Ewa Butik ya. Iya, Kali aja untuk sahabat boleh. budaya yang penasaran apa ya di mana jalan toko dari Ewa Butik ini. Nah, silakan untuk datang ke sana. Iya, pakai pesta yang eksklusif. Pakaian pesta yang eksklusif. Jadi bukan ecek-ecek ya. Pokoknya yang oke punya lah gitu. Brandnya pun oke punya. Nah Kak, ini dari produk Ewa sendiri, harga-harga bajunya kisarannya harga dari standar dari start yang berapaan sampai yang tertinggi? Dari 1 juta sampai sekitar 5 juta ada juga. Tergantung Mbak. Wow, kayaknya saya nggak sanggup. Tapi saya harus mengumpulkan duit dulu. Jadi kalau misalkan saya dipanggil MC itu harus sisihkan duit dulu ya. Nah, dipanggil lagi, disisihkan lagi dulu berapa akhirnya aku bisa beli ini. Kalau aku niat memang untuk membeli yang brand yang oke gitu ya, karena nah ini kan yang jahitnya pasti orang yang betul-betul gitu ya, kayak nggak boleh sembarangan. Atau kakak sendiri yang jahit? Ada tim Mbak. Oh ada tim, kirain kakak sendiri yang jahit lagi. Kita tim jahit ada. Oke, ada tim jahitnya gitu ya. Nah, kita ngomong-ngomong sebelum kita lanjut lagi nih Kak ya, masih berkaitan dengan topik kita kali ini. Jangan kemana-mana dulu ya, kita dengarkan dulu lagu nih Kak ya.
Sawasanggai omong paperan dan nyawa handian daguamu okan dipole mai bawa ngasaliliu paulian nyawa sawasanggai omong paperan dan nyawa handian daduamu handian daduamu handian daduamu. Baik, masih dalam program acara yaitu obrolan UMKM untuk hari ini bersama Dr. Alvira Ramdhani Mars. Mars, ya. Oh, tanya dulu nih Kak, Mars Ya. itu apa sih? Planet Mars atau apa? Manajemen rumah sakit itu. Oh, manajemen rumah sakit. Iya. Manajemen rumah sakit itu rumah sakit mana nih Kak? Manajemen rumah sakit kemarin Di mana? sempat di Bekasi. Oh, Bekasi, jauh Bekasi ya sempat Kak? waktu itu kami hijrah juga sekitar 1-2 tahun deket-deket COVID waktu itu. Iya, iya, jadi kemarin itu sempat monitornya agak jauh, ya itu pas down, pas agak jauh juga. Ya, di situ di rumah sakit Sayang Bunda waktu itu. Oh, Sayang Jadi, Bunda di tugasnya di Bekasi. Bekasi ya? Iya. Oh. Karena suami kebetulan waktu itu dia lagi pendidikan juga. Ambil pendidikan apa Kak? spesialis jantung anak. Ah, dokter juga Kak. Wih, suaminya suka anak-anak ya. Ih, tapi kalau yang kayak sekolah-sekolah gitu kan susah ya Kak ya. Pikirnya harus ini lagi, harus apa ya pelajari yang kayak dibilang apa? Dia bilang orang sih ya anatomi. Apa kayak itu? Iya, anatomi kan bagian Iya, tubuh ya. iya. Nggak ngerti Kak soalnya Kak. Terus bukan orang kesehatan Iya, Kak. jadi kalau suami udah dia memang spesialis anak kan, Anak ya, jadi nanti oh, Masya ambil Allah. lagi subspesialis jantungnya. Wah, tapi kira-kira nih Kak, suaminya mendukung untuk usaha seperti ini Kak? Alhamdulillah ya, makanya ini kita bisa berjalan sejauh ini karena support system yang luar biasa. Dia gitu. mantap Iya, mentung. makanya Jadi harus memang memiliki suami yang paling pengertian Kak, Iya, gitu. bener. Siapa lagi yang mendukung kita selain kalau bukan suami kita ya Kak ya? Insya Allah. Nah selain suami nih yang mendukung untuk usaha seperti ini di produk Ewa. keluarga. Keluarganya dari siapa mama, aja? termasuk saya punya ini adik Oh, adik, Pak. Oh, Masya Allah. Marketing kita. Marketingnya, Iya. wah ternyata pantasan ini datang untuk harus ini didampingi bosnya kita ya. Keluarga dan tentu saja BI sih, Bank Oh, Indonesia. Bank Iya, Indonesia kita itu yang supportnya support semua luar biasa sekali ya Iya, Kak ya. benar. Kira-kira ada tidak tantangan-tantangan yang harus Kakak hadapi dalam merintis usaha Ewa ini?
Kalau tantangan kapan ya bagusnya ini? Karena Terserah tantangan kayak kalau dari awal kan tantangannya bagaimana bisa kita dikenal. Nah dari awal itu aja dulu Kak, bagaimana bisa dikenal ini Kak? Karena biasa kan orang bingung, bagaimana dia caranya supaya dikenal kini? Tantangan apa yang harus dihadapi? Karena kan berarti bagaimana produk kita mau dibeli kalau misalnya kita nggak ditahu dulu. Nah, jadi otomatis tentunya di situ yang jalan adalah strategi marketing ceritanya. Nah, jadi kita ciptakan pokoknya waktu itu kita produksi baju-baju, kemudian nah kita memilih jalannya online karena kita berpikir kalau misalnya di sekitar kita itu masih terbatas. Bagaimana kalau misalnya kita buat produk yang dimana semuanya itu bisa ngelihat. Jadi makanya kita waktu itu sempat udah buatin konten, kita foto sebaik mungkin, kemudian kita lempar di media sosial. Itu pun media sosialnya juga bukan cuma satu, tapi beberapa. Facebook juga waktu itu kita aktif ya. Kemudian e-commerce pada saat pertama terbentuk Shopee, waktu itu kita starting cepat, langsung kita masukin. Harus memang ya bergerak cepat. Iya, bergerak. Cuman waktu itu kan memang kita range-nya masih sekitar 200 sampai 500 ribu, jadi enak tuh. Di situ masih jualannya masih lancar kan. Ya. Kemudian kita naikin value dengan karena ternyata permintaan untuk pakaian-pakaian pesta yang lebih istilahnya lebih mewah, lebih eksklusif, lebih elegan itu banyak. Akhirnya kita produksi yang lebih eksklusif. Banyak permintaan waktu itu. Iya, keren. Tapi memang ya kayaknya menengah ke atas nih. Aduh, ya memang benar ya. Tapi kayak misalkan nih kayak itu tantangan yang dihadapi gimana caranya untuk dikenal gitu. Nah, kalau pembuatan konten sendiri itu kontennya kayak gimana Kak? Kalau konten kita buat ada tim khusus ya. Kalau kami tim konten ada 2 orang. Jadi memang kita pakai kalender, kita pakai strategi planning sebelumnya. Kita mau ambil kontennya kayak gimana. Jadi pemilihan modelnya juga termasuk kita pilih. Kemudian kontennya kita mau pakein hanger ataupun kita pakai istilahnya inspirasinya itu macam-macam. Jadi model-modelnya sendiri didapat dari karyawannya awalnya. Nah, sekarang udah alhamdulillah kita sudah kerjasama sama selebgram salah satunya ya. Ada ya Ruby, ada Fahira juga itu. Masya Allah. Ada Puput ya. Putri Aminda? Bukan Puput ya, Puput siapa itu? Puput Melati. Iya. Jadi ada juga Ruby waktu itu. Sampai kerjasama sampai saat ini. Ya. Kayaknya ini bayarannya memang harus yang ya gitu ya. Tapi ini demi loh kayak demi untuk kasih naik ratingnya, kasih naik apanya gitu loh ya. Nah, ini tantangan yang dihadapi untuk yang hingga saat ini. Apa yang harus dihadapi nih untuk produk EIWA sendiri? Kalau sekarang jujur aja kalau yang menjadi tantangan itu utamanya kompetitor. Kompetitor. Itu dia. Iya, karena susah, sekarang udah banyak menjamur pakaian-pakaian pesta yang setipe, namun harganya lebih low budget. Jadi otomatis kita gimana caranya harus memiliki value, istilahnya diferensial, maksudnya yang membedakan kita sama produk-produk yang lain. Apa yang menjadi yang unik dari produk EIWA sendiri? Kenapa harus dia harganya up gitu loh Kak? Ya, jadi kita fokus pada detail. Oke. Kita ada disebut payet splatter ya, istilahnya kita mengkombinasikan berbagai jenis payet yang kita ambil memang dari berbagai daerah, maupun juga mungkin ada yang dari Mekah juga kita ambil juga. Jadi kita padu-padankan menjadi sesuatu yang unik ya, jadi lebih ke etnik. Misalnya kita jual baju bodo, kan kita punya produk itu baju bodo, dress, kebaya ada juga. Jadi tapi dominannya sih memang baju bodo kalau untuk Sulawesi Selatan ya. Terus di situ itu kita kombinasikan antara aplikasi, renda-renda serta payet-payet detail yang unik. Penasaranku Kak. Kenapa kita tidak bawa ini masalahnya? Boleh cek di Instagram. Instagramnya apa nih Kak? Nama Instagramnya bisa diinformasikan untuk sahabat budaya. Apa nama Instagramnya? EIWA Official. EIWA, EIWA Official. Itu sambung atau underscore? Nyambung. Iya. Official. Apa lagi? Iya, EIWA Official. Kalau kita buka Instagramnya udah kelihatan. Oke. Namun ada juga websitenya. Otomatis kalau misalnya buka di Google bisa kelihatan juga websitenya. Oke. Nama Facebooknya sendiri Kak?
Kalau Facebook itu Ewa juga. Ewa aja, Ewa aja. Nggak pakai Ewa Butik atau Ewa Official juga enggak ya? Oke. Jadi intinya ini ada peran penting dari media sosial juga untuk mempromosikan juga ya. Pastilah, kan di mana-mana sekarang kan era digital gitu. Benar. Jadi kita aja siaran ini disiarkan melalui Facebook juga loh. Jadi Facebook, YouTube. Nah, ini bisa RRI digital, semuanya bisa tahu diakses di mana-mana gitu ya. Jadi produk dari Ewa ini sudah ada di Instagramnya juga, yaitu Ewa Official. Ada juga di Facebook yaitu Ewa. Iya. Jadi kalau yang model-model kayak gitu Kak, nah kira-kira ada inisiatif dari mana gitu model-model atau desainernya punya bagusnya kayaknya gini, apa didiskusi dulu atau mungkin kayak gimana? Iya, jadi kalau untuk planning apa yang akan kita istilahnya desainkan nextnya itu kita tentunya kita lihat juga dari tren sekarang ya. Tren sekarang. Harus diikuti zaman sekarang. Mulai dari warna, kemudian model kayak gimana? Oh lagi loose nih. Oh ini lagi kebayanya lagi modelnya kayak gini nih, agak slim sedikit. Kemudian ada mote-motenya di depan apa segala. Sekarang zaman gitu ya kebayanya. Kita 2 bulan sebelumnya kita udah coba forecast kayaknya nanti ini 2 bulan ini kita mau launching kayak gitu. Jadi kita ada memang pembahasan khusus sama tim desain sih. Sama ada juga memang di sini ini pentingnya kenapa kita terjun di komunitas. Di komunitas Indonesian Fashion Chamber itu di grupnya itu memang membicarakan juga tentang terkait apa-apa yang akan misalnya yang lagi tren saat itu. Yang bagusnya kita mau angkat apa untuk kita sebagai brand fashion seperti itu sih. Nah, dari bahan-bahannya sendiri, bahan yang dari mana? Ini apa sulit didapatkan dari bahan-bahannya atau harus mencari bahan yang susah-susah didapat? Atau kayak gimana Say? Iya, nah kalau bahan itu kita kan ada 2 tipe memang. Ada memang yang kita mengambil dari toko kain sekitar ya, misalnya ada yang dari Jakarta memang, Bandung maupun di Makassar. Itu toko kain biasa, maksudnya toko kain yang istilahnya yang memang konvensional, yang memang menjual seperti brokat apa segala macam apun kain dalaman. Tapi memang yang karakteristiknya yang khusus lebih ke wastranya itu kita ambil dari pengrajin kita sesama UMKM di Sulawesi Selatan. Jadi ada teman-teman kami, misalnya Cantika Sabena ada di Sopeng, di Wajo. Kemudian ada juga yang memang toko-toko sutra yang berada di sini, teman-teman kami, Losari Silk apa segala macam, kayak gitu. Kita memang biasa kadang-kadang kita kerjasama untuk kita ada juga Istinana ya, butik batik Sulawesi. Itu paling sering kita punya. Biasa kolaborasi sama mereka. Kolaborasi memang itu butuh yang namanya kolaborasi ya. Iya, apalagi wastra kan kita untuk menaikkan kita punya sendiri daerah. Iya, daerah kita Sulawesi Selatan, kalau bukan kita yang ini siapa lagi sahabat budaya? Begitu. Oke. Nah, Kak, kira-kira nih apa yang kelebihan merintis usaha ini? Apa untuk pencitraan aja atau mungkin untuk memang mencari cuan atau kayak gimana? Aduh, ini pertanyaannya yang cukup ini ya. Ya, kalau dari bisnis sebenarnya awalnya kan memang otomatis semua bisnis ya, enggak semua sebenarnya. Ada memang tujuan ke profit ya, profit. Tapi profit itu bisa untuk apa lagi selanjutnya. Nah, jadi ada juga kami punya misi sosial juga sebenarnya. Jadi pemberdayaan perempuan, utamanya kami mungkin 100% kita punya karyawan semua, 100% adalah perempuan. Jadi kita empowering women jadinya. Jadi nggak ada laki-laki satupun? Ada satu itu pun kita sebagai strategi, maksudnya teman partner strategi. Ada satu orang memang. Tapi yang betul-betul untuk produksi tim-tim yang tim kami itu betul-betul yang mengerjakan perempuan semua. Keren. Seperti itu. Kemudian ya bagaimana kita bisa berguna lah, bermanfaat bagi kita di sekeliling kita. Sama tunas kelapa ya. Tunas kelapa itu bermanfaat untuk semua orang. Iya, jadi kan profit dulu, kalau misalnya ada cuan ya kita bisa ngelakuin apa yang bisa kita bermanfaat gitu. Betul. Hitung-hitung juga selain mendapat cuan ini mendapat pahala juga loh Kak ya, karena memperkerjakan orang yang butuh pekerjaan ya. Nah, ini karyawannya sendiri dari keluarga atau mungkin dari luar keluarga atau kayak gimana? Dari luar. Dari jadi luar kita ya. hiring betul-betul. Jadi termasuk ada juga
selain yang kita hiring ya, selain yang kita dari intinya daerah sekitar ya, maksudnya lingkungan Makassar, ada juga kita memang kerjasama dari sekolah-sekolah. SMK, ya SMK yang bahkan ada yang di Pasangkayu yang agak jauh situ Jauh di ya. perbatasan Mamuju itu juga ada magang sama di tim kami begitu seperti itu. Ada SMK 8, jadi kita kolaborasi juga kolaborasi juga ya. Dengan sekolah-sekolah. Gitu. Kak, ini kan kita lihat sekarang nih, banyaknya persaingan kompetitor-kompetitor yang ada di Sulawesi Selatan sendiri dengan produk menyerupai gitu. Iya. Kira-kira bagaimana kita melihat dengan banyaknya kompetitor yang ada di sini, apa yang harus kita lakukan, atau mungkin kita bilang biasa aja? Apakah kakak merasakan seperti biasa aja, atau mungkin saya harus bisa, atau kita bilang mati Mija banyak kompetitor nih, bagaimana bagaimana, atau cemas-cemas begitu loh. Kalau kalian sendiri bagaimana nih? Ya tergantung sebenarnya melihat sudut pandangnya, melihat kompetitor itu apa. Kalau kami itu melihat kompetitor malah istilahnya motivasi gitu, motivasi untuk bagaimana supaya kita ya bisa lebih up lagi, dan kalau perlu kita yang istilahnya menjadi trendsetter. Ya gitu. Jadi kalau bisa paling seneng kayak gitu. Buat lagi deh ini inovasi yang ini. Kalau misalnya udah ada yang misalnya ngikut atau gimana, ya udah kita next lagi apa lagi ini kayak gitu. Jadi memang ya harus jadi diri sendiri aja gitu ya. Jadi diri sendiri katakan bahwa diri kita itu menjadi trendsetter gitu ya. Luar biasa memang. Oke, Kak, ini karena kita udah dibatasi oleh waktu nih, sebagai closing statementnya nih Kak, ya kira-kira apa yang kakak ingin sampaikan? Oh iya, nomor kontaknya juga kakak yang bisa dihubungi nomor berapa nih Kak? Kontaknya ya? Iya. Kontak mungkin ke Instagram aja kali ya Kak. Oh, Instagram di Instagram aja itu di udah DM pada ya. lengkap situ. Udah lengkap di situ ya. Jadi di Ewa Official. Instagram siap. Ewa Official. Kalau tidak di websitenya ewaofficial.com. Di situ udah lengkap kita punya, bisa dilihat juga kita punya produk. Oke, baik. Baik Kak, sebagai closing statementnya apa yang ini kakak sampaikan gitu ya, terkait dengan topik kita kali ini? Jadi ya pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih ya kepada RRI Pro 4 92,5 FM udah mengundang. Ya setidaknya saya bisa memberikan informasi sedikit tentang terkait kami punya produk, di mana kami ini sebenarnya ingin bagaimana meningkatkan kita punya daerah, bagaimana kita bisa juga bersaing dengan istilahnya brand-brand nasional, dan bahkan kita istilahnya membawa nama kita ke nanti insya Allah ke internasional. Bagaimana produk Wastra maupun produk-produk Makassar lokal brand itu bisa dikenal bahkan di seluruh dunia seperti itu. Itu sih jadi harapan saya ke depannya, kita ini bisa istilahnya bersinergi satu sama lain. Baik itu dari mungkin ini kayak misalnya ini ya dari media, kemudian ada dari mungkin instansi pemerintah maupun kami sebagai UMKM ataupun brand-brand lokal Makassar itu bisa saling support sama-sama untuk istilahnya insya Allah kita empowering, maksudnya kita bisa bermanfaat bagi kita semua di Indonesia sih, seperti itu. Mantap. Mungkin itu saja Kak. Iya. Baik kalau begitu Kak ya, karena kita udah dibatasi oleh waktu, jadi kita harus berpisah ya. Tapi bukan berpisah selamanya. Sementara sahabat budaya, karena kita hidup di dunia insya Allah kita diberikan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, kalau begitu Kak ya, kita harus tuntaskan. Terima kasih karena sudah jalan-jalan dan main-main di sini ya Kak ya. Terima kasih, Kak. Semoga bisa menjadi produk yang lebih keren lagi dan makin terkenal sejagat raya. Oke, makin sukses selalu ya Kak ya. Siap, Kak. Dan Thank you. ditunggu ajakannya untuk MC. Iya siap insya Allah ya, doain siap. Kak. Oke kalau begitu. Ya udah kalau gitu makasih Kak. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.